Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jumpa lagi teman-teman di dalam pembelajaran ilmu nahwu. Dan alhamdulillah untuk kali ini kita telah sampai pada materi yang ke-24, yaitu bab yang membahas tentang babut tamyiz atau bab tamyiz. Tamyiz, kita baca definisi menurut ulama nahwu. Tamyiz adalah isim yang dibaca nasab yang menerangkan benda atau zat yang masih mubham atau belum jelas. Jadi dari pengertian ini, pertama, tamyiz itu harus berupa isim, terus isim ini dibaca nasab, terus ini juga menerangkan benda atau zat yang masih mubham. Nah, bagaimana penggambarannya? Sedikit kita jelaskan maksud dari tamyiz. Maksudnya, ketika suatu kalimat sudah sempurna itu misalnya kalau bahasa Indonesia sudah memenuhi SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Atau kalau di bahasa Arab itu sudah memenuhi fi'il fa'il atau mubtada khabar. Nah, setelah sempurna ternyata ada yang ganjil di dalam maknanya. Nah, maka datanglah tamyiz untuk menjelaskan keganjilan tersebut. Ya, jadi misalnya ada kata atau kalimat yang sudah memenuhi SPO atau SP saja atau fi'il fa'il saja, kemudian ternyata dimaknai, difahami di situ adalah ada makna yang ganjil, ada makna yang tidak bisa dipahami, maka datanglah tamyiz ini untuk menjelaskan keganjilan tersebut. Bagaimana keganjilannya nanti kita sebutkan. Sekarang sebelum kita ke contoh, kita sebutkan dulu bahwa ternyata tamyiz itu punya aturan-aturan. Aturan-aturan tamyiz. Yang pertama, tamyiz itu pasti nakiro. Ya. Dulu kita telah sebutkan macam-macam nakiro atau ma'rifat. Yang nakiro itu adalah yang selain dari ma'rifat. Dan ma'rifat kita telah sebutkan yaitu ada 6. Silakan dipelajari lagi di sana. Silakan cek lagi di sana. Dulu kita telah sebutkan di sana. Di sini tamyiz itu pasti nakiro, ya, bukan ma'rifat. Artinya bukan dari salah satu dari 6 isim ma'rifat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua aturannya, tamyiz jatuh setelah sempurnanya kalam. Ya, jadi tamyiz itu jatuh setelah memenuhi sempurnanya kalam, yaitu batas minimalnya kalam. Ya, kalau di Indonesia ada SP itu sudah sempurna misalnya, atau fi'il fa'il saja itu sudah sempurna, atau mubtada khabar itu sudah sempurna, maka setelah itu baru datang tamyiz. Yang ketiga, aturannya tamyiz harus dibaca nasab. Nah, ini harus dibaca nasab. Kembali dari sini kita tidak boleh lupakan yang namanya tanda i'rab dan tempat-tempatnya. Ya, mulai dari isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, jamak muannas salim, itu pasti tidak lepas, semua bab-bab di nahwu itu tidak lepas dari yang namanya i'rab. Dan di sini tamyiz dibaca nasab. Nanti tanda-tandanya tergantung dari kalimat tersebut, apakah itu isim mufrad, isim tasniyah atau jamak taksir. Itu aturan-aturan tamyiz. Kemudian kita langsung ke contoh tamyiz. Perhatikan uraian berikut. Ada kalimat yaitu tasabbaba zaidun irqan. Tasabbaba bercucuran. Apa yang fa'ilnya adalah zaidun. Ya. Tasabbaba itu fi'il. Kemudian artinya bercucuran. Fa'ilnya adalah zaidun. Tasabbaba zaidun itu sudah sempurna karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Tasabbaba zaidun. Apanya yang bercucuran? Irqan, keringatnya. Ya, kita rinci bahwasanya di situ tasabbaba yang artinya bercucuran adalah fi'il, kemudian zaid itu adalah fa'il, irqan adalah tamyiz. Bagaimana bentuk keganjilannya? Perhatikan uraian berikut. Ketika suatu kalimat sudah sempurna, yang mana pada contoh ini jika terdiri dari fi'il dan fa'il, yaitu tasabbaba dan zaidun, maka di situ ada kejanggalan dalam makna, yaitu zaid bercucuran.
Kalau kita berhenti pada tasobaba Zaidun saja, yang mana itu kalimat yang sudah sempurna, maka artinya Zaidun bercucuran atau Zaid bercucuran. Keganjilannya dan manusia seperti Zaid itu adalah benda padat yang tidak bisa disifati dengan bercucuran. Nah, Zaid itu tidak mungkin bercucuran. Manusia kan tidak bisa disifati dengan bercucuran. Yang bercucuran kan benda yang cair. Maka datanglah tamyiz, yaitu dalam contoh ini adalah irkon, untuk menjelaskan bahwa yang bercucuran adalah keringatnya, bukan zaidnya. Ya, jadi kalau kita berhenti tasobaba Zaidun itu rancu atau janggal maknanya, maka datanglah irkon untuk menjelaskan bahwa yang bercucuran adalah keringatnya, bukan zaidnya. Itu contoh yang pertama. Kemudian ada contoh yang kedua, ishtaro itu isyrina qalaman. Ya. Artinya aku membeli 20 pulpen. Kalau berhenti pada ishtaro itu isyrina, kalau kita mengucapkan ishtaro itu isyrina saja, artinya aku membeli 20 saja, maka masih ada kerancuan dan ketidakjelasan dalam kalimat tersebut, yaitu ketidakjelasan 20 benda yang dibeli. Ya, kalau kita mengucapkan ishtaro itu isyrina, aku membeli 20. Ya, orang yang mendengar pasti masih bingung 20 apa. Walaupun itu sudah sempurna, ya, sudah terdiri ishtaro itu fi'il fa'il isyrina maf'ul bih, itu sudah sempurna, akan tetapi masih ada yang janggal. Kemudian datanglah tamyiz, yaitu qalaman, menjelaskan bahwa 20 benda yang dibeli adalah berupa pulpen. Qalam artinya pulpen, yaitu qalaman menjelaskan bahwa 20 benda yang dibeli adalah berupa pulpen. Aku membeli 20 pulpen, dan di situ qalaman adalah nakiro. Bentuknya nakiro, dia bisa ditanwin, itu tanda dari salah satu tanda nakiro, dia ditanwin dan bukan termasuk dari salah satu isim yang ma'rifat. Kemudian dia dibaca nasab, tanda nasabnya adalah fathah karena dia termasuk isim mufrad. Jangan lupa akan hal ini. Ya, itu beberapa contoh. Kemudian ada juga malaktu tis'ina nakjatan. Malaktu tis'ina itu sudah sempurna. Akhirnya nakjatan di sini menjadi tamyiz, aku memiliki 90 ayam. Nakja artinya ayam. Zaidun akramu minka aban. Aban jadi tamyiz, maka artinya Zaid lebih mulia dari kamu dari segi ayah. Aban artinya ayah. Zaidun Zaid akramu lebih mulia, minka dari kamu, aban dari segi ayah. Ya. Kalau Zaid lebih mulia dari kamu, kalau kita berhenti Zaidun akramu minka saja, itu kadang orang masih rancu, masih bingung, maka datanglah aban untuk menjelaskan bahwa yang mulia adalah dari segi ayah, bukan yang lainnya. Itulah tamyiz atau makna tamyiz dari bab-bab, termasuk tamyiz adalah termasuk isim yang dibaca nasab, dan ini pahami bahwa ini harus dibaca nasab, tidak ada yang lain. Dan tanda nasab gitu kalian sudah mempelajari, Anda sudah menghafalkan. Kemudian beserta tempat-tempatnya, ya, ada isim mufrad, isim tasniyah, jamak taksir, itu tidak boleh terlepas dari itu. Selalu hafalkan itu kedua hal tersebut, ya. Itulah materi yang ke-24. Demikian teman-teman, semoga ini bisa menambah wawasan kita dalam ilmu bahasa Arab. Dan jika nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, demikian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.